Tuhan, terima kasih kami dapat beribadah pada hari ini. Engkau beri waktu bagi kami bersekutu. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan berkenan menerimanya menjadi persembahan buat bibir kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di pertengahan ibadah ini juga kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu sentuhlah manusia batin kami. Kami menyediakan telinga kami dan kami meresponi firman-Mu, menangkapnya menjadi kekuatan baru, semangat baru bagi kami. Sehingga kami pulang dari rumah-Mu ini, kami telah dibenahi oleh firman dan dikuatkan oleh firman dan menjadi pelaku firman pada kami dari awal sampai akhir. Biarlah berlangsung baik kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami kepanjatkan dalam satu nama, yakni Tuhan Juru Selamat kami. Mari kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya sapa kita seluruhnya. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Pada minggu ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Mari kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan kita secara bergantian. Saya baca ayat 1, nanti Bapak Ibu beri ayat berikutnya dan kita ayat 5 bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Kalau di sana judulnya di sini seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi sementara dan peringatan bagi suku bangsa-bangsa. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang kita sudah baca disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ingat, disampaikan oleh Nabi Yesaya sebagai nubuatan. Ingat, sebagai nubuatan kepada bangsa Israel yang sudah dibuang ke daerah Babel. Ya, dibuang ke daerah Babel.
sehingga Nabi Yesaya membuatnya nantinya kepada mereka saat masih jauh lamanya, tapi disampaikan kepada umat Israel supaya mereka mau benar-benar memperhatikan suara Tuhan. Ya, suara Tuhan. Jadi melalui inilah dia sampaikan, dan sekarang firman ini bukan lagi kepada bangsa Israel, tapi kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, kiranya kita betul-betul memperhatikannya dengan baik-baik. Memperhatikannya dengan baik-baik. Terlebih pada ibadah kita pada minggu ini. Inilah minggu yang terakhir. Di minggu yang keempat, tepatnya di tanggal 27 April 2025. Jangan lupa 27 April 2025. Perhatikan kalender atau waktu tidak pernah surut ke belakang. Kita perhatikan itu, tidak pernah surut ke belakang. Coba dulu lihat diri kita masing-masing ke kaca. Ketika kulihat wajahku sudah mulai keriput-keriputan, wajahku sudah mulai jelek sekali. Tidak akan pernah dia makin lebih cantik lagi, enggak pernah. Kalaupun ku cantik-cantikkan, itulah sebentar lagi saya enggak tahu apa yang terjadi setelah keluar dari rumah Tuhan. Ingat itu, tidak tahu kita akan terjadi besok. Apa yang terjadi besok? Jangankan besok, nanti ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang mau dimaksudkan situ? Setiap waktu yang Tuhan berikan, mari kita betul-betul mau memperhatikannya. Amin. Mari kita perhatikan. Inilah dari minggu terakhir, karena tidak akan pernah kembali bulan 4 2025. Tidak akan pernah. Dan dalam kalender gereja ini selalu saya ungkapkan supaya kita tahu tatanannya. Inilah minggu Quasimodogeniti, ya, Quasimodogeniti. Inilah Paskah, setelah Paskah pertama. Tapi dalam sini artinya, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir. Dengan peristiwa Paskah kita dilahirkan seperti di dalam Kristus. Kita dibentuk, diproses melalui kematiannya, kita menjadi manusia yang baru. Amin. Amin. Terus diproses. Maka dalam pertumbuhan kita ini, ingat, pertumbuhan kita ini terus dibentuk ya, seperti bayi yang lahir terus bertumbuh. Mula-mula dia tidur, baru merangkak berbada, merangkak, dan akhirnya berjalan, dan seterusnya. Dia demikian juga iman kita ini terus diproses. Haleluya. Haleluya. Kalau baik itu makin surut, artinya mau cepat mati, kan? Harus dia bertumbuh besar, bisa kelak merangkak dan berjalan. Begitu kita juga, itu maksudnya. Ingat dirimu, katanya kepada kita, engkau seperti bayi yang sedang mulai berkembang. Ingat itu. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bersama-sama tadi, mulai dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Ini yang mau Tuhan katakan kepada kita, ya, katakan atau kepada kita, nasihatkan, ya, atau ajarkan, ya, atau mungkin menegur kita juga boleh.
Dia katakan kepada kita ini, pemeliharaan Tuhan bagi umatnya, pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Artinya dalam perjalanan hidup kita ini seperti bayi yang sedang mulai bertumbuh, Tuhan memelihara kita seperti orang tua memelihara anak-anaknya yang sedang bertumbuh. Amin. Ingat itu mau disampaikan kepada kita, mau dikatakan kepada kita, engkau jemaat GPD Martoba yang hadir beribadah, perhatikan itu katanya kepada kita. Mari kita renungkan dengan dalam. Ya, renungkan. Apa arti pemeliharaan? Pemeliharaan di sini artinya juga penyelamatan. Penyelamatan. Seperti anak-anak itu juga kalau dia bertumbuh harus diselamatkan. Ya, diselamatkan artinya kalau ada gangguan, ada apa semuanya supaya tetap selamat. Amin. Dan juga artinya juga perlindungan. Artinya kita juga melindungi kita dalam pergumulan hidup kita, dalam perjalanan ke masa depan yang kita jalani. Kita tidak sanggup untuk menjalani hidup ini dengan diri kita sendiri. Enggak mampu kita ini. Cuma dikatakan, oh Tuhan pemelihara bagimu. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Ingat, dikatakan sekali lagi, Tuhan yang memelihara. Ingat, Tuhan memelihara. Hargailah itu. Hargailah katanya, hargailah pemberian Tuhan itu. Nah, ini kita lihat, inilah pemberian Tuhan. Jadi kalau Tuhan memelihara kita sebagai umatnya, ada 3 hal, sekali lagi, ada 3 hal yang harus perlu kita simak. Ada 3 hal yang harus kita simak, kita harus gumuli supaya pemeliharaan itu menjadi milik kita yang seutuhnya. Apa itu? Yang pertama, mulai kembali saya baca ayat yang tadi, hai semua orang, ya, perhatikanlah sekarang sangat dikatakan, hai, dimulai gini, hai semua orang, ya, hai semua orang, baru terus nanti apa orang yang bagaimana? Yang haus, dan orang yang tidak mempunyai apa yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ayat 2, mengapa? Ya, perhatikan, mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jeripayahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Sekali lagi, dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Itu hanya umatmu. Apa kata-kata ini kalau kita renungkan seperti ini tadi, ajakan yang kuat dalam ayat ini tadi, mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang penting. Amin. Amin. Maukah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Mendengar di sini tidak seperti bahasa Indonesia yang kita pahami, bukan. Tapi mendengar itu lebih tepat kalau kita orang Batak, tangipon. Kita simak, kita perhatikan, kita peduli untuk itu. Apa yang mau mereka sampaikan kepada kita, yakni segala kebutuhan kita. Kebutuhan apa sebenarnya? Ini adalah, kita lihat susunannya. Susunannya ini kecil apa, pendek-pendek. Ini namanya bentuk prosa, bentuk puisi. Ini bentuk puisi. Puisi ditulis seperti itu. Adalah itu merupakan bahasa-bahasa lambang. Ingat, bahasa-bahasa lambang.
dengan rapat-rapat semua seperti Kejadian 1 kita baca, itu ditulis seperti bentuk prosa, itu letter apa letter itu artinya seperti yang tertulis. Kita membaca kitab ini harus kita tahu bedakan bagaimana tulisannya, bentuknya yang dibuat. Ini merupakan bentuk-bentuk gambaran-gambaran. Siapakah yang dimaksud dengan gambaran-gambaran dengan ungkapan-ungkapan tadi? Yakni orang yang tahu, marilah minum air, ya, dan juga yang tidak punya uang supaya beli gandum warna, beli gandum apa, dan sebagainya. Inilah gambaran daripada Yesus Tuhan kita itu. Haleluya. Yesus berkata ketika dia berbicara dengan orang Samaria, perempuan itu, dia mengambil dalam sumur itu. Kalau engkau akan minta dariku, air itu akan kuberikan, dan aku akan memberikan kepadamu air yang hidup ini. Amin. Ketika kita baru belajar Paskah harus selesai, makanlah roti ini. Inilah gandum itu dan roti. Akulah roti hidup ini. Amin. Kalau sudah berikan, aku berikan hidupku untukmu. Jangan cari yang lain, cari dia, karena itu tidak dibayar cuma dengan harga yang mahal dengan lain, tapi dia berikan hidupnya untuk keselamatan kita. Ini namanya tanpa bayar. Haleluya. Coba kita lakukan. Tak perlu kita keluar uang banyak untuk menerima anugerah Tuhan. Dia berikan hidupnya, dia korbankan hidupnya. Itu yang kita renungkan mulai Jumat Agung dan sampai hari Minggu pagi Paskah itu. Hidupnya yang diberikan kepada kita. Dia berikan dengan gratis atau istilahnya cuma-cuma, tidak perlu membayar. Asal kita mau mendengarkannya. Haleluya. Ya, apa arti mendengarkan di sana? Arti mendengarkan itu, mendengarkan artinya kita menangkapnya, kita mengikutinya, kita mengindahkannya, dan kita merawatnya di dalam kehidupan kita. Mari kita betul-betul, kalau kita sungguh menerima dia, mendengarkan suaranya, mulai sekarang harus ada benar-benar perubahan yang fatal di dalam diri kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Jangan. Jadi kita harus betul-betul ada perubahan yang nyata. Kalau tadi sebelum seperti ini aku kata seperti ibadah, sekarang kita pulang dari rumah kita ada betul-betul perubahan yang betul-betul. Mulai sekarang aku akan mendengarkan akan suara Tuhan selalu. Firman-Nya setiap kali mau berkata kepada kita, aku akan renungkan firman itu sedalam-dalam hati. Mari kita renungkan. Jangan sampai nanti yang kita sia-siakan. Kalau kita tidak mau mendengarkan, kita sendiri yang tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, hidup ini tidak sudut ke belakang untuk mengulangi kembali apa yang mau kita perbaiki. Tidak bisa. Sekali lagi, sekali kita tidak memperdulikannya, maka kita berjalan sendiri dengan diri kita. Kita akan tidak bisa untuk mengembalikan kembali. Mari kita renungkan dengan dalam-dalam ini. Karena itu kita perhatikan dengan dalam. Perhatikan dengan dalam segalanya. Kita perhatikan dengan dalam. Untuk ini mari kita baca dulu Matius 13 ayat 9. Ini yang dikatakan sana, diingatkan kepada kita. Matius 13 ayat 9. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Belum ada aminnya. Amin. Kalau kita punya telinga, maksudnya kalau kau punya telinganya, pakai telinga. Katakan kepada kita. Kecuali kalau ada telinga kita, bukan apa-apa lagi. Perhatikan itu.
Diingatkan oleh Yesus sendiri, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jangan mengabaikan sama sekali. Jangan tangkap terus mencari itu. Itu yang pertama. Kedua, kayak baca ayat 3 sampai 4 dikatakan sana, arahkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian baru dengan kamu menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Ya, kepada Daud ayat 4, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Dikatakan di sana tadi, arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Ya, datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ya, datanglah kepadaku dan hendak kamu apa? Maka kamu akan hidup. Apa yang dimaksud di sini? Meresponi firman. Meresponi firman. Ya, meresponi artinya menanggapinya dan memberi reaksi atau jawaban. Kalau sudah kita dengar tadi dikatakan suara Tuhan begini-begini, dikatakan sini, dikatakan kepada kita, datanglah kepadaku dan kamu akan hidup. Tidak cukup hanya untuk mendengar, tapi kita harus meresponnya, menerimanya, menjadi begitu. Datang kita kepada Dia. Ingat, datang kepada Dia. Sering kita terbalik. Perhatikan, kita sering terbalik menanggapinya. Ingat ya, harus kita pahami. Mulai dari ketika manusia jatuh berdosa, Dia yang datang kepada Dia. Ingat, Dia yang datang kepada Dia yang datang kepada kita sampai Dia menyelamatkan kita dari maut itu. Dia berikan dirinya mati di kayu salib. Ingat, Dia yang datang menemui kita, seperti Dia menemui yakni Adam dan Hawa, di mana engkau? Tapi sekarang sejak peristiwa salib, bukan lagi Dia yang datang kepada kita, tapi kita yang datang kepada Dia. Amin. Dia yang datang kepada kita. Dia sudah datang, itu maksudnya Dia sudah datang. Pamannya sudah datang ke rumah Tuhan di sini. Tuhan hari kita percaya di sini. Amin. Atau percaya atau enggak? Percaya atau enggak Tuhan dia hadir di sini atau enggak? Haleluya. Tapi kalau kita enggak datang, coba enggak datang kita ke sini, Dia sudah datang ke rumah kita. Sudah datang di tempat lainnya, kita enggak datang. Itu maksudnya, kamu sekarang yang penting katanya datang kepada aku. Aku sudah datang dan aku berada bersamamu. Sekarang soalnya kamu katanya mau kalau datang kepada aku supaya kau hidup. Artinya mau mengambilnya, menangkapnya, menjadi milikmu. Kau tangkap dia atau bukan? Kalau ada di sini Dia, kalau kita tidak mau datang kepada Dia, tidak mendapatkan apa. Seandainya di sini dikasih uang 1 bobo, kalau kita tidak mau mengambilnya, menjadi milik kita, enggak menjadi milik kita. Seperti itu. Ya, coba kita lihat diri kita. Kita perhatikan diri kita. Apakah kita sudah datang kepada Tuhan atau bukan? Atau kita yang mau harapkan Dia datang kepada kita, padahal Dia sudah datang semua. Dia sudah hadir. Tapi kita tidak merangkulnya, kita tidak meresponinya, kita tidak mengambil menjadi milik kita. Kita perhatikan, sehingga dikatakan kepada kita suatu saat, engkau ya, aku sudah datang kepadamu dan selalu ada bersama, tapi engkau tidak pernah datang untuk merangkulku. Sudah aku datang ke rumahmu juga, sudah datang kemana, engkau tidak peduli kau juga kepada aku. Perhatikan katanya,
Disitulah aku dari kehidupan ini. Aku mau berikan air hidup dan roti hidup kepadamu. Aku mau berikan kepadamu. Tapi kita sering menolaknya. Ya, kita menolaknya. Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Karena itu diingatkan kita di sini. Hari ini kesempatan yang baik ini sekali lagi jangan kita abaikan. Yang setuju tidak mau mengabaikan katakan haleluya. Marilah kita lakukan. Mari kita lakukan. Mari kita berbuat dengan usaha kita. Di sini gambaran kepada kita. Ya, diberikan gambaran yang indah. Karena aku sangat kasih setia kepadamu. Ya, aku kasih setia kepadamu. Apa kasih setia itu? Ini kalau saya kembali untuk mengatakan apa kasih setia seperti kalau bahasa Ibrani ini keset itu bukan agape, bukan kasih, tapi keset kasih setia itu keset seperti apa? Keset itu seperti sekali lagi Ruth kepada mertuanya Naomi. Itulah keset kasih setia Tuhan kepada kita, juga kasih kita kepada Dia. Kemana engkau pergi, aku akan selalu ada bersamamu. Di mana engkau mati, aku juga ikut mati di sana. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Aku tidak meninggalkan engkau sampai akhir hidupku. Itu kasih setia. Begitu juga Tuhan kepada kita. Aku kasih denganmu. Kemana engkau ada, aku bersamamu. Ya. Apa yang kau lakukan, aku bersama. Aku menyertai, aku campur tangan dalam hidupmu. Seluruh yang kau lakukan, aku hadir bersamamu. Itu kasihku kepadamu. Kerana begitulah juga kasih kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Jangan kita apa? Kita abaikan. Mari kita dengar dengan baik-baik dan kita responi dengan baik-baik. Karena dengan itulah Dia selalu memelihara kita. Dia pelihara engkau umatku. Aku pelihara engkau umatku. Haleluya. Untuk ini kita lihat dalam ayat yang ke Yeremia 3. Yeremia 3 ayat 22b dan 23b dikatakan di sini. Inilah kami datang kepadamu sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tadi Yeremia 3:22b sampai dan 23b. Di situ dialah Allah kita. Perhatikan kata-kata yang ditulis di sini kita ini. Coba kita perhatikan kembali kata Tuhan di sana. Selalu dengan huruf yang besar semua. Itu sudah selalu. Kalau ada barat di sini, Jehovah Dewata. Allah itu Jehovah Dewata. Allah Jehovah Dewata. Jehovah itu seperti yang ditanya Musa, siapakah namamu? Namaku adalah Tuhan. Atau artinya aku ada dan aku ada. Aku ada selalu menyertai dan bersamamu kemana aku suruh engkau. Tidak hanya engkau di situ, aku ada hadir bersamamu. Amin. Allah itu artinya berkuasa. Allah itu berkuasa. Dia berdaulat. Dia dapat melakukan apa yang Dia kehendaki. Mari kita perhatikan. Itulah yang kedua. Yang ketiga, ini kalau sudah ketiga berarti yang terakhir. Tapi walaupun begitu, kalau kita tangkap benar-benar, kita akan makin bertumbuh kerohanian kita. Haleluya. Terakhir saya baca ayat yang kelima. Kita perhatikan. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal. Aku panggil bangsa-bangsa yang kenal, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Ingat, sehingga dikatakan nanti orang aku suruh datang kepadamu. Bangsa-bangsa lain yang tidak kau kenal datang kepadamu. Ingat, datang kepadamu, ya, kepadamu. Karena Tuhan Allahmu, ya, Tuhan, tulisannya tadi kembali, Jehovah Dewata, itu maksudnya.
Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, ya, Maha Kudus, Allah Israel. Ayat terakhir, sebab Ia meninggikan engkau, sebab Ia meninggikan engkau. Biasa, katakan, ya, aku panggil orang datang melihatmu. Padamu datang kepadamu, yang tidak kau kenal datang kepadamu. Dia datang kepadamu, dan karena engkau aku tinggikan. Karena melihat yang ditinggikan kepada kita, maka orang melihat kita tidak sama dengan mereka. Karena itu apa yang kedua, yang ketiga ini di sana mau dikatakan pada kita menjadi berkat di sekitarnya, menjadi berkat di sekitarnya. Ya, menjadi berkat artinya mendatangkan kebaikan dan bermanfaat. Itu artinya kalau kita menjadi berkat, karena kita sudah menjadi berkat di sana, karena kita sudah ditinggikan oleh Tuhan. Kita tidak sama dengan orang lain yang dilihatnya dari kita. Aku lihat mama ini, aku lihat inang ini, aku lihat sang tunda itu, waduh, beda sekali. Tidak sama. Dilihat ada kebaikan kita yang sangat berbeda, sehingga kita sangat bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain ingin seperti kita menjadi orang yang diberkati. Haleluya. Orang lain datang, ya, bahkan mereka juga memanggil, lihat ke sana, lihat kan beda sekali, ya, sangat dia tidak sama seperti orang lain. Disitulah dia kalau menjadi berkat. Mari kita menjadi berkat, jangan menjadi hina orang. Dia gereja, dia beri waktu, aku mantap, aku tanya yang aman, dia aku tuji, sempat begitu kata orang, ya. Tapi orang betul-betul tertarik melihat. Orang kagum melihat kita. Dia melihat, oh luar biasa. Sehingga berkat bagi orang lain, kita menjadi berkat. Aku menjadi berkat. Aku pun bertanya, ibadah inang seperti tadi. Berapa yang tak bodoh beribadah apa gereja ulama? Kan ya kan, ikut kami. Karena di sini kita berbeda. Ada terus berubah, dibentuk proses terus. Kita tidak lakukan itu. Yang terakhir apa dikatakan, kita perhatikan dalam kitab Kejadian 12 ayat 2. Ini contohnya kepada siapa? Kepada Abraham. Ya, ini contohnya kepada Abraham. Ya, itu dia katakan, engkau dipanggil dari tanah kanannya apa tanah air itu. Dikatakan supaya ayat 2-nya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau menjadi berkat, engkau masyhur, ya, terkenal. Karena pas sudah diangkat tinggi, dia tinggikan kita ini, karena dia tidak sama seperti orang lain. Wah, sekali aku melihat inang itu, anak itu, pemuda itu, dan sebagainya, aku salah sekali. Ya, tidak ada yang bisa dicontohkan dari mereka, dari kita. Ada perbedaan yang nyata. Mari kita renungkan dengan kita tangkap betul-betul. Inilah Tuhan tetap melihara kita untuk semuanya. Haleluya. Terakhir mengakhiri firman ini, kita tutup dengan Ibrani 3. Tinggal tutup dengan Ibrani 3. Kita simak ini mengakhirinya ini. Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Kita renungkan, enggak saya terangkan lagi kalau ini mengakhirinya untuk kita tangkap. Begini dikatakan, sebab itu, ya, sekali lagi, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, katakan oleh Roh Kudus, pada hari ini, bukan besok dan bukan nanti, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun,
di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku. Jangan juga agar tidak kena kepada kita. Maksudnya kalau kita juga seperti bangsa Israel itu mengeraskan hati kita juga, mendejutkan hati kita, maka ingat juga kita tidak mengambil bagian dalam surga untuk selamanya. Itulah firman Tuhan, dan kita akan masuk kepada meja Tuhan. Jamaah batin masing-masing untuk ambil bagian meja Tuhan ini. Kita renungkan dengan dalam-dalam. Yang mau merenungkan firman menangkapnya, mari sama-sama kita berdiri dan kita bernyanyi untuk maju ambil bagian meja Tuhan. Bagaikan bejana